Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor hulu migas Indonesia. Seperti apa realisasi investasinya dan permasalahan apa yang masih menyelimuti dari industri migas di tanah air. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebutkan bahwa investasi hulu migas cenderung minim dalam 3 dekade terakhir, yang salah satunya diakibatkan oleh regulasi yang kurang mendukung. Untuk itu, Luhut mengaku telah berkoordinasi dengan Presiden dan Presiden terpilih untuk mengurai masalah investasi hulu migas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyoroti jumlah investasi hulu minyak dan gas bumi yang relatif minim dalam 30 tahun terakhir. Luhut menilai minimnya investasi hulu migas sebagai imbas dari peraturan atau regulasi yang kurang mendukung. Luhut pun mengatakan telah membentuk tim gugus tugas di Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi termasuk meredakan tekanan kemampuan fiskal negara. Luhut juga menyinggung aturan dari Kementerian Keuangan yang saat ini cenderung menghambat investasi hulu migas. Ask them to identify why the last 30 years we have very little, maybe zero of the new investment in oil and gas industry. The answer this one, we have 11 things that we have to fix it. And I reported to the President and the President-elect, this is the issue that we have to address. So I told also our colleague from the Minister of Finance, something wrong with you guys. 30 years no investment, must be something wrong with the regulation. We have to change or fix the regulation, harmonize this regulation. Dengan kondisi ini, Luhut meminta kepada Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali kebijakan fiskal terkait sektor investasi hulu migas yang telah dibuat selama ini. Luhut juga meminta kepada perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara di sektor energi seperti PT Pertamina Persero untuk terus berekspansi ke luar negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi potensi dan dukungan investasi hulu migas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Komedi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Minor Institute, dan juga Bapak Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asper Migas. Ya, halo, selamat pagi Pak Komedi. Pagi, Mas Pras. Salam sehat. Alhamdulillah sehat, Baik, terima kasih. Salam sehat juga Pak Mose. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini data SKK Migas, kalau bisa kita awali begitu ya, mencatat bahwa investasi hulu migas di semester 1 tahun ini sudah mencapai 5,6 miliar dolar Amerika. Nah, dari catatan Asper Migas sendiri bagaimana nih kalau kita lihat dengan realisasi tadi terkait juga dengan investasi kegiatan hulu migas di tanah air? Ya, memang kalau bisa dibilang data dari SKK Migas itu jauh lebih akurat. Karena setiap tahun mereka melakukan work program and budget, dan dari situ jelas nilai program tahun depannya apa yang akan mereka investasikan dan lain sebagainya. Jadi datanya we have no doubt about the data. Cuma yang saya mesti kita lihat adalah ini siapa yang investasi. Karena kalau kita lihat dari industri hulu kita ya, 70% produksi migas kita khususnya di minyak ya, 70% minyak produksi minyak itu sudah dipegang Pertamina. 30% untuk gas dipegang oleh Pertamina. Nah, yang invest ini siapa ya? Peningkatan investasi itu kemungkinan juga dari kita sendiri, dari BUMN atau pemerintah itu. Nah, itu yang kita mesti lihat. Nah, itu tidak merefleksikan bagaimana kondisi iklim investasi khususnya migas khususnya di Indonesia. Ya, karena memang kita sudah lihat banyak sekali perubahan secara global. Kita lihat dulu secara global dari sisi geopolitik, dari sisi transisi energi. Ya, kita lihat banyak IOC yang sudah saya bilangnya itu balik ke kandangnya. Ya, kenapa? Karena risiko lebih kecil. Ya, lebih mudah untuk mencari pendanaan, dan juga mereka juga melihat lokasi-lokasi yang lebih
potensial lebih banyak, dan juga yang masih nggak mature kayak Indonesia. Indonesia ini oil and gas kita sudah cukup mature, jadi sudah secara natural sudah declining. Nah, mereka melihat yang lebih mudah. Kenapa? Karena laporan dari EIA barusan tahun ini ya itu menunjukkan bahwa demand permintaan minyak dan gas itu akan peak di 2029 ya. Jadi semua ini mereka akan berarti harus memanfaatkan sebesar-besarnya produksi ya sampai nanti 2029, karena 2029 itu udah akan mulai flat dan itu mulai menurun gitu. Jadi mereka lagi gentor-gentornya cari yang lebih mudah gitu. So that's itu yang realita yang kita hadapi sekarang. Baik. Nah, dari kaca Reforminer Institute bagaimana Pak Khomeidi Anda melihat begitu investasi kita di semester 1 sudah 75% dari target. Kalau tadi Asper Migas mengkritisi sepertinya jadi siapa yang berinvestasi. Kemudian bagaimana dengan target bahwa posisi dari demand migas sendiri akan mencapai titik jenuh atau peaknya di tahun 2029. Kalau dari kacamata Anda bagaimana? Iya, seperti yang disampaikan oleh Mas Mose tadi kan memang di investasi hulu migas ini ada beberapa hal yang sifatnya mungkin belum tersampaikan secara utuh ke publik begitu ya, Mas Pras. Agak berbeda dengan manufaktur. Kalau di hulu migas ini kan investasi hari ini tidak mencerminkan apa yang bisa dipanen di saat yang langsung, mungkin baru 4-5 tahun ke depan baru ada hasilnya gitu ya. Tapi terkait angka saya kira saya sependapat dengan Mas Mose bahwa kan sebagian besar cadangan dan produksi sudah ada di BUMN. Jadi ketika ada peningkatan tidak selalu menjadi indikator. Bukan tidak menjadi, tapi tidak selalu menjadi indikator bahwa iklim investasi kita membaik. Itu tidak selalu representasinya itu. Karena bisa saja kemudian BUMN diinstruksikan untuk ikut masuk di dalam proyek-proyek yang katakanlah menjadi proyek nasional begitu ya. Jadi bisa saja misalkan Masela untuk segera jalan, tapi kan di situ juga ada share-nya Pertamina. Bisa saja ada di beberapa blok yang juga harus jalan juga, tapi di sana juga ada Pertamina. Artinya memang indikator yang paling ideal ketika teman-teman pelaku-pelaku yang lain yang tadi Mas Moses sebut sebagai balik kandang itu sebagian kontribusi lagi ke kita, gitu ya. Ini bukan mengecilkan makna dari teman-teman di Pertamina atau BUMN, bukan, tidak sama sekali. Tetapi nature-nya perusahaan migas itu kan perlu kolaborasi ya, Mas Pras, Mas Mose. Jadi artinya teknologinya tinggi, kapitalnya besar, terus kemudian juga perlu spek tertentu, begitu. Artinya memang sudah common kalau itu kolaborasi sih, Mas Pras. Jadi kalau tidak ada kolaborasi, ini justru yang menjadi tanda tanya, begitu ya. Saya kira ada banyak variabel ya, baik teknis, bisnis maupun non bisnisnya. Di kita problemnya kan lebih banyak non bisnis sebetulnya, Mas. Jadi saya sering sampaikan ke publik, ke teman-teman media juga, bahwa teman-teman K3S mungkin termasuk teman-teman di Asper Migas ini sekarang ini lebih banyak sibuk mengurusi izin dibanding sibuk mencari minyak dan gas itu sendiri gitu loh, Mas. Dan problemnya kan ada di pemerintah, dan tadi disampaikan di pengantar Pak LBP menyampaikan kritik seperti itu. Pandangan saya mungkin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sayangnya di ujung ya baru ada apa ya, katakanlah keprihatinannya di ujung-ujung pemerintahan. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali masuk di meja pemerintah. Iya, betul. Awalnya itu sih, Mas Pras. Betul. Tadi sudah disebutkan juga bahkan komunikasi sudah dijembatani antara pemerintah saat ini dan akan datang begitu untuk mencari solusi dari industri migas nasional. Tapi oke lah, lebih baik terlambat atau daripada tidak sama sekali. Tapi menurut Anda begini, apakah akan menghasilkan suatu keputusan yang cepat juga kalau kita bicara mengenai investasi migas yang membutuhkan waktu lama? Sementara tadi Anda katakan Pak Khomeidi, teman-teman dari Asper Migas dan mungkin pelaku usaha migas lainnya masih berkutat dengan masalah perizinan. Iya, artinya kan memang butuh cara pandang yang kuncinya sebetulnya ada di leadership sih, Mas. Kita tidak bisa berpikir hanya di dalam 1 tahun anggaran atau bahkan satu periode pemerintahan atau rezim, karena kan hanya 5 tahun begitu ya. Jadi Pak Prabowo nggak bisa dengan cara pandang yang investasi saya nanti yang memanen di pemerintahan berikutnya, tidak begitu. Berpikirnya harus negarawan sih, Mas, ininya. Oke, saya yang invest, saya yang infrastrukturnya, saya yang membenahi semuanya. Entah siapa nanti yang memanen, presidennya siapapun,
nggak peduli. Ini kepedulian kita ada sebagai anak bangsa begitu. Kalau kita punya presiden yang seperti itu, ini akan jalan. Tapi Hmm. kalau Ya. presidennya hanya mementingkan di periode pemerintahan, apalagi lebih spesifik di tahun anggaran tertentu, Hmm. kemungkinan nggak akan jalan, Mas. Ya, ya, Teman-teman ya. Kementerian Keuangan akan stick dengan KPI-nya mereka. Mereka KPI-nya kan mendapatkan penerimaan negara, baik dari pajak maupun non pajak semaksimal mungkin sesuai dengan target. Sementara Oke. teman-teman di Aspermigas seperti Mas Mose dan K3S kan Hmm. kontradiktif atau mungkin relatif berlawanan dengan KPI tersebut. Karena Hmm. yang diminta dalam kondisi lapangan yang major itu kan pasti insentif, Mas. Ya, Karena ya. kalau pilih itu kita ada produksi atau tidak sama sekali. Hmm. Karena kan keekonomian proyeknya mulai turun terus, Mas. Berbeda dengan manufaktur, ibaratnya kalau kita merawat orang yang sudah lanjut usia Hmm. dengan yang masih muda, itu kan biaya Ya. perawatan lebih besar nih yang sudah lanjut usia. Nah, Oke. lapangan kita kan sudah lanjut usia nih, Mas. Ya, ya, ya. Obat, butuh vitamin, Hmm. makanannya harus bergizi, itu baru bisa perform begitu ya. Nah, kondisi Hmm. seperti itu, kita tidak bisa mengingkari itu dan saya kira Oke. cara pandang kita harus sama begitu. Kan pilihannya kemudian ngapain kita rawat lapangan-lapangan yang sudah tua. Nah, Anda mau memilih merawat itu supaya ada produksi atau tidak sama sekali. Kita Hmm. sudah dihadapkan pada pilihan itu, Mas. Kalau Oke. kita mau menemukan lapangan-lapangan yang baru seperti yang Mas Mose tadi sampaikan, kita perlu menggiatkan eksplorasi. Nah, eksplorasi itu panjang, Mas. Ya, ya. Prosesnya panjang, setelah nemu pun masih panjang juga menuju ke eksploitasi. Nah, Hmm. seringkali kita ini merupakan, sebagian besar kita karakternya itu sukanya yang instan, Mas. Ya, Jadi, makanan aja belinya ya. instan, ya. Ya. Kendaraan juga yang instan sampai ke Oke. depan pagar rumah begitu ya, jalan ke Hmm. transportasi publik nggak mau begitu. Apalagi memahami struktur bisnis yang memang secara tata waktunya panjang. Nah, ini Baik. yang harus dipahamkan ke semuanya saya kira, Oke, Mas terutama Kumaydi, ke menarik ini. pengambil kebijakan, Mas Pras. Ya, Ya. lantas optimalisasi seperti apa yang diharapkan dari teman-teman pelaku usaha migas kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Mose. Kemudian Mas Kumaydi, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi dari investasi migas di Indonesia. Kita akan cermati pergerakannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat di tahun 2017 11,04 miliar dolar Amerika, kemudian beranjak sampai dengan 12,69 miliar dolar di tahun 2018 dan terus sampai dengan 14,71 miliar dolar di tahun 2021 dan ada sedikit penurunan di tahun 2022 namun naik lagi di tahun 2023 menjadi 15,6 miliar dolar Amerika. Berikutnya nilai investasi dari 4 proyek migas besar di Indonesia dari tahun 2022 sampai dengan 2027. Ada Blok Masela sekitar 297 triliun, Tangguh Tren 3 133,5 triliun, Indonesia Deepwater Development 104,7 triliun dan Jambaran Tiung Biru 22,9 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mose, kemudian juga Pak Kumaydi Notonegoro. Pak Mose, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai beberapa permasalahan ataupun optimalisasi yang ingin kita dapatkan meskipun tadi sudah ditekankan oleh Mas Kumaydi begitu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bagaimana Anda melihat potensi ataupun optimalisasi yang bisa dilakukan secepat pergantian transisi pemerintahan saat ini? Ya, memang kita mesti cepat, gerak cepat, itu jelas ya. Tadi saya setuju 100% apa yang disampaikan tadi Pak Kumaydi, ya. Satu adalah kolaborasi. Pertamina nggak bisa sendiri, mengelola sekian banyak lapangan itu nggak bisa sendiri. Oke. Mereka harus ada partner, mereka harus ada partner equity juga di situ. Jadi yang bisa membantu dari sisi teknologi dan juga dari sisi capital. Ya. Kedua adalah coba tadi juga saya setuju dengan Pak Kumaydi. Kita nih kebanyakan ngurusin izin yang non teknis. Ya. Ya. Orang investasi ke sini dia fokusnya mau apa, mau produksi, bukan ngurusin izin, bukan ngurusin hal-hal yang non teknis. Jadi saya kasih gambaran. Kalau kita mau bangun rumah misalkan ya, kita sewa kontraktor kan. Ya. Ya. Yang ngurusin izin, yang bebasin lahan itu tanggung jawabnya siapa? Apakah kontraktor, apakah yang punya rumah? Jelas yang punya rumah dong, ya kan?
Kalau kita lihat dari K3S ya, judulnya aja K3S adalah kontraktor kontrak kerjasama. Jadi mereka itu kontraktor Oke. ya. Yang punya lahan, yang punya aset itu siapa? Ya pemerintah. Jadi seharusnya siapa yang ngurusin izin dan bebasin lahan? Ya pemerintah. Dan itu sudah ada di Undang-Undang Migas kita. Jadi itu adalah kalau bisa dibilang kalau itu semua diurusin oleh pemerintah kayak zaman dulu dengan Pertamina ya pembahasan lahan, izin dan segalanya itu tanggung jawab pemerintah, itu adalah insentif non fiskal yang paling besar yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada K3S. Jadi dengan mudahnya sehingga K3S bisa fokus ke hal-hal yang teknis ya untuk memproduksikan cadangan migas kita. Satu lagi adalah tahun 2001 Undang-Undang Migas keluar, 2005 Pertamina EP didirikan, di mana seluruh lapangan di Indonesia itu diserahkan ke Pertamina. Oke. Pertamina memegang untuk hanya Pertamina EP memegang 114.000 km persegi. Dari 114.000 km persegi, produksinya itu sekitar 70.000 barrel per hari. Ya, jadi kita lihat sangat tidak efektif. Kenapa? Karena saya kemungkinan ya itu Iya. 80% lapangan tersebut itu justru tidak dimanfaatkan. Nah, saran kita dari Esper Migas adalah bagaimana kalau lapangan-lapangan yang tidak digarap oleh Pertamina itu dikembalikan ke pemerintah, bukan di KSO-kan. KSO itu sangat tidak menarik. Balikin ke pemerintah, ditawarkan sebagai PSC. Di situ kelebihannya apa? Data sudah banyak. Karena sudah banyak pengeboran-pengeboran zaman Belanda dulu. Jadi data sudah banyak dan itu bisa mempercepat, ditawarkan akan jauh lebih menarik. Tawarkan Pertamina kalau masih memegang PI di situ, silakan, nggak ada masalah, nanti dibuat aturannya, ya. Tapi setidaknya itu bisa ditawarkan dengan apa? Dengan kontrak PSC yang jauh lebih menarik, tidak dengan KSO. Nah, Pertamina fokus kemana? Fokus ke giant fields. Oke. Layaknya NOC yang global sekarang ya di dunia, Aramco ya, Brazil, Thailand dan lain sebagainya, Petronas. Fokus ke yang potensinya jauh-jauh lebih besar. Kecil-kecil ini balikin aja ke pemerintah. Oke. Ya. Ini dia. Itu bisa mempercepat Baik, produksi tadi. Mas Mose. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini juga menarik. Kita ke Pak Komaydi begitu. Pemerintah kan juga sudah membentuk satuan tugas task force gitu ya untuk membenahi investasi hulu migas. Nah, kira-kira tugas apa saja yang akan diemban menjadi pekerjaan rumah bagi Satgas ini? Kalau tadi beberapa permasalahan yang sebenarnya pun diamini juga begitu oleh Mas Mose ya terkait dengan masalah perizinan, kemudian kolaborasi yang begitu harus lebih erat lagi. Mungkin Pertamina menggandeng dengan badan usaha lain. Seperti apa? Iya, kalau mengenai apa yang harus dikerjakan kan hampir setiap tahun sebetulnya keluhan itu sudah sampai ke meja pemerintah ya. Dari Oke. saya kira tempatnya Mas Mose di Asper Migas, teman-teman IPA kan juga setiap tahun itu temanya sama, Mas, mengeluhkan masalah perizinan, kemudian Oke. kendalanya ada di mana. Saya kira sudah very detail begitu ya. Mungkin dokumen yang tahun ini itu hanya ganti font dari yang tahun kemarin begitu, Mas. Saya yakin itu sudah sampai ke meja Presiden, ke Menko maupun ke Menteri Teknis ya. Artinya untuk mengenai apa yang harus dikerjakan sudah very very detail begitu, tinggal itu dijalankan. Tapi kritik saya ketika ini dibentuk Satgas sebetulnya kan mengindikasikan efektivitas dari kementerian maupun satker yang sudah existing sebetulnya ya Mas Pras. Jadi kita ini kan Oke. seringkali membentuk banyak Satgas dan lain sebagainya. Ya, Dan itu kan juga costly ya Mas, artinya kan pasti ada biaya tambahan begitu. ya. Jadi sementara kementerian existing juga tetap ada begitu. Nah Hmm. ini yang menyebabkan saya kira nanti investasinya menjadi high cost investment yang kemudian kita juga tidak cukup menarik begitu. Yang sebetulnya kata kuncinya kan yang membuat mahal ini kan ada di government sendiri sebetulnya Mas. Jadi seperti Oke. Mas sampaikan tadi, kalau kita sudah mulai investment, sudah katakanlah agreement dengan government, terus kita sudah mulai operating. Nah, perizinan ini kan ada hampir 300 sampai 400 izin yang harus melibatkan 17 kementerian lembaga loh Mas Pras. Dan ini kan costly. Jadi kalau misalkan Mas Mose hari ini sudah kontrak, Ya. sudah kontrak, kemudian kemudian katakanlah terus sudah jalan, ini kan argonya sudah jalan nih dengan beberapa
katakanlah pemberi pinjaman, Oh ini iya, kan betul. sudah dihitung nih argonya Mas. Iya, Nah iya. kalau izinnya lambat, otomatis kan biaya bunganya yang harus dibayar itu kan semakin tinggi Mas Pras. Nah Betul. ini Ya. yang perlu disadari oleh pemerintah ya. Jadi kalau Mas Mosi hari ini katakanlah sudah eksplorasi di satu blok begitu, terus pasti harus secara paralel ngurus perizinan, ini kan kemudian bunganya sudah jalan. Nah ini pemerintah yang harus menyadari kalau Hmm. kalau hari ini katakanlah sudah approve dengan pemerintah dengan katakanlah K3S itu sudah ada kos-kos yang harus ditanggung oleh K3S. Semakin lama izin-izin ini diselesaikan, maka sebetulnya juga semakin mahal investasinya, Mas, begitu. Jadi kalau Oke. Mas katakanlah harus ngurus izin lingkungan di KLHK, izin di Pemda, izin-izin itu kan tidak gratis di dalam Ah, satu paket iya, keseluruhan, iya, Mas. iya. Apakah ada under table money di situ? Katakanlah tidak ada pun, katakanlah Oke. free, gitu ya. Kalau Mas Mose mau pergi ke daerah dan lain sebagainya kan butuh uang transport, Mas, dan lain sebagainya. Logika-logika sederhana sebetulnya. Katakanlah kita tidak bicara, katakanlah ada pungutan ini, pungutan Hmm. itu. Sekian lama 4 tahun sudah harus bayar bunga pinjaman, itu Iya, sudah iya. sudah dihitung berapa begitu. Nah, Hmm. sementara kalau di negara-negara tetangga kita, misalkan seperti Thailand, seperti Singapura, Iya, mereka iya. itu bisa bisa sangat sederhana katakanlah ketika Mas Mose izin A begitu, Hmm. government mereka sudah bisa state Mas Mose ini akan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan. Iya, iya, iya. Oke. Lebihnya kira-kira segitu Mas. Oke, oke. Sehingga teman-teman itu di Ya. dalam menghitung katakanlah resikonya, IRR-nya itu sangat very clear. Hmm. Kan sekian, biayanya sekian, maka nilai keekonomian proyek saya itu sekian. Nah, di Ya, ya. Indonesia itu government tidak pernah berani state ini akan selesai berapa lama Pak, Bu. Ah. Itu tidak pernah ada, angka itu keluar Mas. Baik, Nah, baik. jika tidak ada, itu resikonya akan naik, Mas. Karena kemudian, iya kalau 6 bulan, iya kalau setahun, iya kalau 2 tahun, kalau Hmm. 4 tahun, dan lain sebagainya. Jadi, banyak tanda tanya di situ, Mas. Oke, oke. Kira-kira itu sih problemnya, Mas Ray. Baik, Pak Kumaydi, ini menarik juga kalau misalnya pemerintah juga ada rencana, ada skema bagi hasil begitu untuk menarik minat investor hulu migas, apakah ini menjadi sweeten atau tidak? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Mas Mose Rizal, kemudian Bapak Komedi Notonegoro. Baik, Mas Mose, ini menarik kalau misalnya pemerintah khususnya Kementerian SDM ini akan ada upaya skema bagi hasil untuk menarik minat investasi di hulu migas. Bagaimana menurut Anda? Sweetener saja atau memang ini menjadi suatu hal yang dinantikan? Oke, kita ngomongin non fiskal dulu yang tadi saya Oke. bilang. Ya, insentif non fiskal Hmm. itu adalah izin dan pembebasan lahan juga semestinya pemerintah lah yang bertanggung jawab, bukan K3S. Hmm. Itu udah jelas. Non teknis itu urusan pemerintah, teknis urusan kita. Ya, that's. Dan kayak misalkan kita contoh misalkan di Vietnam. Vietnam itu memang di situ spesial ya, di mana Iya. semua area lahan itu adalah milik kerajaan, milik negara. Ya, jadi mereka ke investor itu mereka memberikan satu paket. Paket apa? Lahannya plus izinnya, nggak cuma di industri migas, industri Hmm. apa aja di sana. Oke. Jadi enak, datang dengan hanya uang, Hmm. ya, keahlian, teknologi dan lain sebagainya, langsung bisa kerja. Ya, Hmm. memang ada proses tertentu, tapi jauh lebih mudah dibandingkan kita. Nah, kita ini masih banyak ego sektoral dari sisi pusat, dari sisi Pemdanya sendiri banyak ego sektoral. Izin-izin yang tadi yang namanya izin jadi rekomendasi. Padahal sebenarnya sama aja. Rekomendasi itu sama juga ya kan izin. Iya, iya. Ada yang namanya izin satu pintu. Satu pintu iya pas dibuka mejanya banyak sekali. Prosesnya juga seperti Iya. sama juga gitu. Nah, itu yang mesti harus dibenahi. Hmm. Itu yang non fiskal. Yang fiskal yaitu lagi kita melihat negara-negara tetangga kita cari investor juga. Mereka juga kasih insentif-insentif dan kemudahan-kemudahan juga. Jadi kita harus selalu mengaca. Oke. Kenapa? Karena kapital alokasi ya di sektor migas, kapital untuk di area misalkan Asia Tenggara itu makin lama makin tergerus dan makin kecil. Baik. Ya, less than probably 3% dari total kapital untuk new oil and gas di secara global ya. Jadi yang butuh investasi masih sama, tapi yang memberikan investasi makin sedikit.
Jadi kita harus lihat sekarang profil investor kita sudah mulai berubah. IOC Oke. sudah yang tadi saya bilang balik kandang. Nah, kita harus melihat menggait investor-investor baru, new entrants. Sedangkan kalau kita lihat dari apa data ya, new entrants investasi M&A, data M&A untuk new entrants kita tuh makin kecil, di mana rasionya itu sekarang udah kurang dari 40%. Ya, jadi istilahnya yang di farm out hanya kurang dari 40% yang laku untuk new entrants beli dan masuk ke Indonesia. Nah, ini harus dirubah. Oke. Bagaimana new entrants ini harus kita gayat. Dan new entrants ini nggak semata-mata mereka itu yang sudah fasih di oil and gas. Kadang-kadang ada perusahaan kayak saya pernah membantu perusahaan dari Kuwait, kita Iya. pikir mereka sudah fasih dengan oil and gas, tapi ternyata perusahaan properti yang mau akuisisi oil and gas, lapangan oil and gas di mana di Rusia. Hmm. Jadi hal-hal seperti itu kita Baik. harus sudah bisa shifting juga cara kita menjual ya. Menjual aset bukan aset, maksudnya potensi-potensi migas kita Oke. untuk menarik investor. Baik, baik. Terakhir, Pak Komedi, lantas bagaimana proyeksi Anda terkait dengan industri migas kita tadi dengan beragam tantangan yang sudah disampaikan Pak Mose yang mungkin tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun, kemudian adanya Satgas tadi apakah bisa menjadi solusi? Singkat saja, silakan Pak Komedi. Iya, mudah-mudahan dengan leadership dari Hmm. Pak Prabowo Ya, sebagai presiden begitu akan ada perubahan sih. Harapannya demikian ya, Mas. Karena oke. seperti yang saya sampaikan sebetulnya kan yang lebih banyak diperlukan adalah untuk urusan non teknis sebetulnya ya, masalah Hmm. penyelesaian perizinan, kemudian dan lain-lain. Seringkali saya sampaikan, Mas, insentif fiskal itu seringkali tidak ada benefitnya ketika masalah-masalah non teknis itu tidak diselesaikan. Jadi Mas Mose mungkin kalau dikasih pilihan, Anda dikasih insentif pembebasan pajak di dalam durasi tertentu atau izin-izin itu ditanggung oleh pemerintah sejak awal. Saya kira opsi kedua yang akan dipilih, Mas. Nah, karena itu jauh lebih mahal dibandingkan sekedar insentif fiskal yang di dalam prosesnya pun Oke. itu tidak sederhana, Mas. Harus tetap mengajukan dan lain sebagainya. Itu tidak tidak kemudian karpet merah insentifnya, Mas. Jadi Oke, mesti baik. dievaluasi dan lain sebagainya. Nah ini yang seringkali kadang-kadang ketika dapat Ya, insentif itu seolah-olah ini sudah suatu paket dan itu mudah begitu. Tapi in total bahwa ya. ini kan masalah bersama, hajat bersama. Tadi Mas Moses seringkali menyampaikan bahwa ini kan PSC, Production Sharing Contract, yang tuan rumah, yang punya hajat, yang punya gawe, itu negara atau government. Hmm. Jadi mindset itu yang harus ditanamkan. Jadi Oke. artinya yang mau repot, nyiapin izin, nyiapin yang lain-lain itu adalah yang punya hajat. Yang katakanlah IO-nya, yang Iya. katakanlah hiburan dan lain sebagainya, yaitu tinggal datang meramaikan hajatannya begitu. Seperti Mas Mose Hmm. datang taruh duitnya investasi di situ, tapi yang menyiapkan aparaturnya, izinnya dan lain sebagainya, yang punya hajat. Yang punya hajat siapa di dalam PSC? Yang Ya, ya. punya hajat adalah pemerintah Indonesia atau government. Kira-kira itu, Baik, Mas. baik. Berarti memang permasalahannya yang perlu dituntaskan segera adalah yang non bisnisnya justru ya. Betul, Bagaimana betul. integrasi pusat ke daerah antar kementerian yang tadi sudah disampaikan juga tidak ada lagi ego sektoral begitu untuk bisa mendukung lagi kinerja industri migas nasional ke depan. Baik, Pak Musli terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Mas Komedi juga terima kasih atas insight yang sudah sampaikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Mas Musli, Mas Terima Komedi, kasih, terima Mas kasih. Bas, Mas Ya. Mose. Sehat-sehat selalu. Mas. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan multi provider solusi jaga harga aftur makin kompetitif. Sesaat lagi.